Satu rantai DNA seperti ini itu mengandung urutan basa nitrogen. Urutan basa nitrogen ini kita bisa bayangkan fungsinya sebagai pesan ya. Pesan yang mau kita kirim ke ribosom yang isinya adalah perintah agar ribosom itu mulai membuat berbagai jenis protein tertentu. Misal di sini kan kita punya ATGA-SSGA. Ini kan dalam bahasa DNA ya. Cuman kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa jadi itu bunyinya seperti, "Hai ribosom, tolong buatkan aku jenis protein A." Cuman sekarang masalahnya begini. Sel ribosom kita ini bisa dibilang dia ngertinya hanya bahasa RNA, bukan bahasa DNA. Sedangkan di sini kita punya rantai DNA ya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan serantai RNA, DNA kita mesti melewati suatu proses yang namanya transkripsi. Yang terjadi pada transkripsi adalah sebagai berikut. Kalau kita punya serantai DNA yang basa nitrogennya itu enggak berpasangan, dia bisa menjadi wadah untuk membuat serantai RNA baru ya. Nah, kata transkripsi atau transkrip kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya menulis ulang dalam format yang berbeda, dan itulah yang terjadi pada proses transkripsi. Pesan yang ada pada DNA kita ini akan ditulis ulang dalam bahasa RNA. Jadi, kalau pada DNA kan bahasa nitrogennya adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kalau pada RNA ini akan diganti menjadi adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Kalau kita mau ubah pesan DNA menjadi RNA, kita tinggal ingat bahwa adenin itu pasangannya dengan urasil dan guanin pasangannya dengan sitosin. Jadi di sini setiap adenin akan menjadi urasil, setiap guanin akan menjadi sitosin, dan setiap sitosin akan menjadi guanin. Nah, kan kalau kita ketemu timin gimana? Kan pada bahasa nitrogen DNA kita udah lihat bahwa timin itu pasangannya dengan adenin. Jadi setiap kita ketemu timin di RNA-nya, dia akan menjadi adenin. Nah, itu adalah proses transkripsi. Setelah transkripsi, sekarang kita punya sebuah RNA yang mengandung pesan yang sama dengan pesan kita yang ada di DNA, cuman dalam bahasa RNA. Nah, sekarang tugas RNA kita ini adalah mengirim pesan kita ke ribosom supaya kita bisa mulai proses yang namanya translasi. Cuma sebelum kita mulai ke proses translasi, kalian harus tahu nih tugas RNA itu apa sih? Tugas RNA adalah mengirim suatu pesan. Jadi pesan kalau dalam bahasa Inggris itu message, sedangkan pengirim pesan itu messenger. Oh, berarti RNA ini kita sebut sebagai messenger RNA atau mRNA karena fungsi dia adalah sebagai messenger atau pengirim pesan dari DNA ke ribosom. Sekarang kita mulai tahap translasi yang terjadi pada ribosom. Dan intinya, pada tahapan ini ribosom akan bisa dibilang membaca mRNA kita dan membentuk protein yang kita pesan. Prosesnya adalah sebagai berikut. Satu struktur seperti ini yang tersusun atas satu basa nitrogen dan heliks yang kita sebut sebagai satu nukleotida. 3 nukleotida kita sebut sebagai satu kodon. Jadi di sini kita punya 3 kodon. Nah, setiap kodon itu kan basa nitrogennya bisa bermacam-macam. Misalkan kodon pertama kita UAA, kodon keduanya SUG, dan yang ketiga GSU. Berarti dia basa nitrogennya bisa bermacam-macam. Setiap 3 basa nitrogen yang berbeda dalam satu kodon itu merupakan sebuah pesan atau perintah untuk memanggil jenis asam amino tertentu. Misal UAA bisa saja merupakan pesan untuk memanggil jenis asam amino 1. SUG bisa saja pesan yang untuk memanggil asam amino 2, dan GSU bisa saja memanggil asam amino 3. Asam amino ini mereka tuh nggak sembarangan tiba-tiba melayang aja terus nempel ke kodon di mRNA kita. Mereka itu diantar sebenarnya oleh perantara yang kita sebut sebagai tRNA. Jadi bisa dibayangkan tiap asam amino ini akan menempel ke satu jenis tRNA. Misal, asam amino tersebut dipanggil oleh kodon mRNA kita. tRNA kita akan membawa asam amino tersebut menempel pada kodon mRNA yang memanggilnya. Kalau kita perhatikan, tiap tRNA itu
mengandung 3 basa nitrogen yang merupakan pasangan dari basa nitrogen kodon mRNA yang memanggilnya. Misalnya, kodon pertama UAA. Oh, berarti basa nitrogen pada tRNA pertama itu AUU. Kodon kedua misalnya SAG, berarti di tRNA keduanya itu GAS. Kodon ketiga GSU, berarti pada RNA-nya itu SGA, sesuai dengan aturan basa nitrogen RNA. Nah, misal menonton film hero, orang-orang yang bertentangan dengan hero-nya itu dipanggil anti-hero. Sama halnya dengan 3 basa nitrogen pada mRNA itu yang kita sebut sebagai kodon, berarti pasangannya yang ada di tRNA kita sebutnya bukan kodon lagi, tapi antikodon, karena dia merupakan pasangan kodon setelah melalui fase translasi. Nah, jadi sekarang kita udah punya deh satu rantai asam amino. Asam amino ini adalah satu polipeptida atau protein. Itu adalah proses translasi. Sekarang kita udah punya sebuah protein yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, semua ini dari transkripsi sampai ke translasi kita sebut sebagai proses sintesis protein. Dalam bahasa Indonesia, sintesis itu artinya membuat. Jadi, sintesis protein itu proses membuat protein yang terdiri dari tahapan transkripsi dan translasi.